Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiru nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan lalu kita telah membahas fikih ya, di minggu kedua Jumat, yaitu tentang apa hukum patung, foto dan seterusnya. Kita review sebentar ya ibu-ibu. Kalau dia berbentuk dan bernyawa seperti patung manusia, patung hewan, patung ikan, boleh? Haram. Yang kedua, kalau dia berbentuk tapi tidak bernyawa seperti patung kapal, kemudian patung Gucci atau Gucci yang ada di rumah, atau bunga-bunga mati yang ada di rumah, hukumnya mutlak halal. Yang ketiga, kalau dia tidak berbentuk, dia datar aja, dia tidak berbentuk ya, tetapi dia bernyawa ya, seperti ikan koi ya, lukisan kuda ya, lukisan orang, lukisan ikan, lukisan ayam, boleh? Banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Tapi kalau dia lukisan tapi lukisannya tidak bernyawa, boleh? Boleh. Kemudian kalau foto boleh atau tidak? Boleh ya. Boleh selagi foto itu tidak mengandung semacam membuka aurat. Jadi selagi foto itu tidak membuka aurat, maka hukumnya boleh. Maka mulai hari ini, ibu-ibu yang pernah berfoto-foto lalu kemudian membuka aurat ibu dalam berfoto, saran saya fotonya dihapus atau kemudian ibu privat. Jangan lagi, termasuk foto keluarga yang dia membuka aurat, jangan, letakkan di dalam kamar saja. Oke? Kita lanjut ibu-ibu. Hari ini kita membahas fikih puasa, terutama puasa sunnah. Kalau sempat nanti puasa wajib. Kenapa saya bahas fikih puasa? Supaya clear. Karena di HCI saya belum lagi pernah membahas secara utuh tentang fikih puasa.
Kenapa saya terinspirasi menyampaikan tentang fikih puasa? Karena masih banyak kita yang ngeblunder tentang puasa sunnah dan kemudian bersempena dengan di hari Minggu nanti. Ini kan hari Jumat ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari Minggu nanti kita akan melakukan puasa Yaumul Bid. Apa namanya? Puasa Yaumul Bid, yaitu tanggal 15, 16, 17 Desember. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Nah, saya akan jelaskan tentang puasa Yaumul Bid ini. Sekalian ini menjadi catatan untuk mengetahui tentang arti dari puasa sunnah. Jadi begini Bu, orang-orang yang rajin berpuasa, insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga Ar-Royan. Apa namanya? Surga apa namanya? Surga Ar-Royan. Jadi nanti di pintu surga itu akan berkumpul semua orang yang melakukan puasa sunnah. Ada surga untuk orang yang melakukan sholat sunnah. Ada surga untuk orang yang melakukan puasa sunnah. Ada pintu surga untuk orang yang sering melakukan sedekah. Tapi khusus untuk surga orang-orang yang melakukan puasa sunnah, itu tempatnya adalah di surga Ar-Royan. Jadi itu hikmah puasa yang pertama. Masuk surga, surganya adalah surga Ar-Royan. Yang kedua, hikmah dari puasa sunnah. Pokoknya semua puasa. Sebelum kita masuk, saya jelaskan nanti puasa Yaumul Bid. Pertama, kita mendapatkan surga Ar-Royan, betul? Yang kedua, orang yang berpuasa, maka maka dosanya akan diampunkan. Bu, kita ini kan banyak dosa. Orang-orang yang punya uang, Bu, kalau dia punya dosa, Bu, dia berangkat umrah, Bu. Ya, kalau kita punya uang, ya Allah, dosaku lagi banyak, aku pergi umrah lah. Nanti di sana, di depan multazam, dalam Hijr Ismail, dia tinggal mohon ampun kepada Allah. Raudhah, ya Allah, ampunkan dosaku. Selama ini aku sering nggak baik, selama ini aku sering nyakitin orang, suka marah anak, ya suka marah sama orang tua, suka iri sama orang, hasad, ngadu domba orang. Mohon ampun, kita pergi umroh. Jadi kenapa sih kita pergi umroh? Karena merasa banyak dosa dan punya banyak doa. Kan gitu kan? Banyak dosa dan punya banyak doa. Kita pengen berdoa di sana supaya doanya mustajab. Kita punya banyak dosa, mohon ampun di sana supaya dosa kita diampunkan. Kalau kita nggak pergi umroh, entahlah uang yang tidak ada, entahlah uang ada tapi hati belum tergerak untuk berangkat umroh, maka kita punya dosa. Lakukan puasa sunnah, karena puasa sunnah itu bisa mengampunkan dosa. Baik kita doakan atau tidak, baik kita bertaubat memohon ampun saat puasa ataupun tidak, tetap aja puasa sunnah itu bisa menggugurkan dosa. Jadi ibu-ibu, kita yang merasa banyak-banyak dosa, rajin-rajinlah puasa. Bulan ini dosa aku banyak kali nih ya, aku puasa supaya dosanya gugur. Gitu aja Bu. Kita pergi umroh kan kayak gitu. Aku banyak dosa, aku mau mohon ampun lah ke Mekah, Madinah. Dan aku punya banyak doa. Lalu kemudian aku mohon doalah di sana. Nggak pergi umroh, puasa Bu. Saya merasa banyak dosa. Rumah tangga saya berantakan karena saya ego. Teman-teman saya pada hilang sama saya, tak mau lagi berkawan karena saya punya sifat yang tak baik. Saya merasa banyak dosa, suka marah sama kawan, suka nggak mendengarkan ceramah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bukan ibu-ibu, tuh jauh di sana tuh. Ya kan? Merasa banyak dosa, perbanyak puasa. Karena puasa itu secara otomatis mengurangi dosa. Nah, otomatis dia Ibu. Saya punya banyak kok teman-teman yang nggak konsisten puasa sunnah,
Tapi dia puasa sunnah saat dia udah merasa banyak dosa. Kan gak apa-apa daripada ndak goyang sama sekali. Aku mau puasa Nel, ngapa kau puasa? Aku merasa banyak dosa bulan ini. Puasa dia. Pas dia merasa ndak terlalu banyak dosa, tak puasa dia. Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak ada masalah, kan dia sunnah. Cuman kan lebih baik kita berpuasa terus. Jadi yang pertama, orang yang berpuasa dia mendapatkan surga Ar-Royan. Yang kedua, orang yang berpuasa sunnah secara otomatis dosanya akan Allah maafkan. Nah, itu puasa. Jadi merasa banyak dosa, puasa. Dan yang ketiga, secara otomatis, saya bilang, secara otomatis orang yang berpuasa doanya akan diijabah. Kapan doanya diijabah? Saat dia sedang berpuasa. Contoh, banyak orang nanya sama saya begini, Ustazah, boleh nggak puasa niatnya untuk anak biar lulus PNS? Saya bilang nggak usah, niat puasanya karena Allah saja, puasa sunnah Senin Kamisnya. Nanti di tengah-tengah puasa berdoalah supaya anaknya lulus PNS, gitulah maksudnya. Maka insya Allah doanya diijabah. Jadi orang yang berpuasa doanya diijabah. Dapat surga Ar-Royan, diampunkan dosa secara otomatis, dikabulkan doa kalau kita berdoa sedang berpuasa. Dan yang keempat, orang yang berpuasa disayang oleh Allah. Innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai akan patuh kepada orang yang dia cintai. Sama dengan Allah. Allah kalau udah sayang dengan kita, apa yang kita minta Allah kasih, betul? Makanya gini Bu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau udah sayang dengan anak, semua kita mau kasih. Bila perlu yang udah mau kita telan, kita keluarkan untuk anak. Kenapa kita kasih semua apa yang anak mau? Karena kita itu sayang sama anak. Sama dengan Allah. Allah itu kalau kita rajin puasa sunnah, Allah akan kasih apapun yang kita mau dan yang terbaik buat kita. Makanya jangan coba-coba sakiti orang yang beriman. Orang beriman rajin puasa, dia disayang oleh Allah. Kalau orang yang rajin puasa disayang oleh Allah, Allah nggak akan pengen orang itu kenapa-napa. Maka kalau ibu mau tanya sama saya, siapa orang yang paling saya takuti? Orang yang beriman. Jangan sampai nyakitin hati dia. Karena dia tidak membalas dengan kemarahan, tapi dia menikung di sepertiga malam. Masya Allah. Nah ini ya. Jadi kalau orang yang berpuasa, maka insya Allah dia akan disayang oleh Allah. Nikmat mana lagi yang bisa kita nikmati selain kita rajin berpuasa dan disayang oleh Allah? Nah oke ya. Terakhir yang kelima, sebelum saya jelaskan puasa Yaumul Bid. Nah yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang-orang yang rajin berpuasa, ketika dia melakukan sebuah kejahatan dan dia melakukan puasa dan memperbanyak kebaikan, itu ketika malaikat membawa, misalnya nih, ini perlu ibu tahu nih, setiap hari Senin dan Kamis, saya ulang, setiap hari Senin dan Kamis itu malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit. Ibaratnya tutup buku kita lah, membawa catatan amal kita ke langit. Itulah sebab Rasulullah rajin melakukan puasa Senin dan Kamis, karena Rasulullah pengen ketika amal kita dibawa ke langit, kita sedang berpuasa. Orang yang berpuasa, amalan buruknya ditinggalkan di dunia. Yang dilaporkan oleh malaikat cuman amalan baik-baik saja. Tapi orang-orang yang enggak berpuasa, maka akan disampaikan amal baik dan buruknya. Kecuali orang yang bermusuhan, tidak akan disampaikan sama sekali. Saya ulang, ada 3. Hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit. Yang pertama, orang yang berpuasa, maka rajin berpuasa, hanya akan dibawa amalan yang baik saja. Amalan yang jahat akan ditinggalkan di bumi. Oke? Yang kedua, orang yang tidak berpuasa,
maka kedua amalnya akan disetor, baik amal baik maupun amal buruk. Yang ketiga, orang yang bermusuhan tidak akan dibawa sama sekali. Jangankan baik buruk, pokoknya enggak dilaporkan oleh malaikat. Makanya jangan selalu bermusuhan. Percuma kita berbuat baik, kita bermusuhan. Amal kita enggak akan dibawa oleh malaikat sampai kita meminta maaf dan dimaafkan. Udahlah, selesaikan ajalah dengan manusia. Banyak-banyak lapang hati, sabar, minta maaf kalau salah, maafkan kalau orang lain salah. Supaya apa? Supaya amalan kita ini dibawa oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya saya sering bilang udahlah ya dengan manusia. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maka insya Allah orang yang berpuasa amalannya akan dibawa oleh malaikat yang baik-baik saja. Pertama apa tadi manfaatnya puasa surga Ar-Rayyan. Yang kedua diampunkan dosanya. Yang ketiga doanya diijabah. Yang keempat disayang Allah. Yang kelima amalnya tuh dibawa yang baik-baik aja. Yang ampas-ampasnya ditinggalkan oleh malaikat. Ndak laku doh kata malaikat. Aku bawa yang baik-baik aja lah. Mantap enggak tuh deh? Mantap kali ya. Nah, yuk kita bahas ibu-ibu. Kita ndak bahas semua puasa. Kita bahas puasa yang dekat aja dengan kita. Ya, yaitu puasa Yaumul Bid. Besok Minggu puasa, Senin puasa, Selasa puasa Yaumul Bid. Rasulullah pernah meninggalkan satu wasiat kepada kita, bahwa jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama, sholat witir walaupun 1 rakaat, jangan tinggalkan. Habis isya ba'diyah, habis ba'diyah witir walaupun 1 rakaat, atau habis isya ba'diyah, setelah itu tekalo udah dekat-dekat azan subuh witir walaupun 1 rakaat. Wasiat baginda Nabi. Yang kedua, jangan tinggalkan oleh kalian sholat duha. Walaupun lagi masak tongkol jengkol, tutup dulu kompornya, lalu kemudian sholat duha. Kemudian yang ketiga, puasa Yaumul Bid 3 hari setiap bulannya. Tanggal berapa? 13, 14, 15 Hijriah. Bulan Desember ini bertepatan dengan tanggal berapa? Bertepatan dengan 15, 16, 17 Desember 2024. Hari Minggu nanti. 3 hari. Muncul pertanyaan baru. Ustazah, kalau saya haid gimana Ustazah? Saya nggak bisa puasa Yaumul Bid. Maka puasalah ibu setelah haid. Saya buka rahasia. Yang penting 3 hari. Di awal bulan boleh, ujung bulan juga boleh. Tapi afdolnya 13, 14, 15 Hijriah. Tapi tidak harus. Yang penting 3 hari tiap bulan. Afdolnya di pertengah bulan. Di ujung bulan gak apa-apa. Saya buka, tapi janganlah ya, ini saya buka sekedar ilmu. Hari Minggu nanti ibu pergi pesta. Lauknya kalia jengkol. Lauknya enak betul. Aku ndak usahlah puasa Yaumul Bid dululah. Pesta 4-nya. Saya nggak dimakan sate itu. Cindua tuh. Maka ibu puasa Yaumul Bidnya Senin, Selasa, Rabu, nggak apa-apa. Masalah, sebenarnya nggak apa-apa. Coba saya tanya, hari tasyrik tanggal berapa? Tasyrik, haram berpuasa. 11, 12, 13. 13 kan Yaumul Bid. Maka Yaumul Bidnya dimundurkan 14, 15, 16. Nah jadi itu bisa aja. Tapi bukan rekomendasi ya Bu. Lebih baik puasalah kalau berhalangan. 3 hari. Saya jelaskan lebih detail. Kalau puasa sunnah saya ulang. Kalau puasa sunnah itu ibu boleh pasang niat di tengah hari Bu. Selagi belum makan dan minum.
Tapi kalau udah masuk lontong nggak bisa lagi kalian nih. Misalnya nih, ibu telat bangun, sudah bangun ibu, terus jam 8 ibu buka songkok, tak enak lauknya dong. Ikan teri main bola ke bola terus, bola ke bola terus. Aku puasa aja lah. Lewat pula video saya, yo puasa yo mulbit hari koyo. Puasa aja selagi belum makan dan minum, boleh. Tapi kalau puasa ganti nggak bisa, harus pasang niat sebelum azan subuh. Yang kedua, kalau puasa sunnah suaminya butuh, batalkan puasanya. Kalau puasa ganti suaminya butuh, jangan batalkan. Yang ketiga, puasa sunnah kalau lapar batal boleh, kalau puasa ganti nggak boleh. Paham? Boleh pasang niat di tengah hari, lapar batal boleh, langsung berhubungan badan kalau suaminya butuh tanpa mempertimbangkan puasanya. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, lebih detail lagi. Ibu lagi puasa Yaumul Bid, datang undangan arisan, batalkan atau lanjut puasa? Atau ibu lagi puasa Yaumul Bid, datang atau lagi puasa Senin dan Kamis, datang undangan pesta, lanjut atau berhenti? Ya, lagi puasa Senin Kamis, rupanya datang undangan pesta, baru tengok di bawah jok motor, woi ada undangan pesta rupanya kok gitu. Pergilah ibu ke pesta itu, ibu lanjutkan atau ibu batalkan? Biasanya banyak pemahaman di masyarakat kayak gini bu, batalkan aja lah puasa tuh, karena kan undangan, memenuhi undangan, iya kan? Maka banyak yang melanjutkan puasa nanti diprotes tuh, kan undangan ini, ada undangan arisan dia tetap puasa, jangan loh, kita kan diundang nih, wajib nih memenuhi undangan ini, jangan lagi puasa, gitu-gitu. Sehingga efek samping dari pemahaman ini, orang-orang yang rajin puasa Daud pening kepalanya. Setiap mau lagi puasa Daud datang undangan arisan, setiap lagi puasa Daud datang undangan pesta. Bingung lah nih si orang-orang yang puasa Daud, sebenarnya gimana lah nih, batalkan atau enggak ya nih ya, batalkan atau enggak nih ya. Banyak orang-orang yang bilang harus batal, karena ini kan wajib menghadiri pesta, menghadiri arisan, menghargai tamu, menghargai tuan rumah, kan wajib puasa, wajib menghargai. Bingunglah orang-orang yang rajin puasa itu. Maka untuk orang-orang yang rajin puasa, biar nggak bingung-bingung kali, saya coba jelaskan. Ibu coba jawab, saya jelaskan. Oke? Puasa Senin Kamis, hukumnya apa? Hukumnya apa? Kuat-kuat? Pintar anak mama. Dah? Puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Atau pura-puranya puasa Daud hukumnya sunnah, atau puasa Yaumul Bid hukumnya sunnah. Oke? Sunnah. Dah. Yang kedua, datang ke pesta hukumnya apa? Datang ke pesta hukumnya apa? Berarti kalau nggak datang pesta? Nggak ada yang mau jawab pertanyaan saya. Datang ke pesta hukumnya wajib. Kalau nggak datang pesta, hukum datang ke pesta wajib. Kalau nggak datang nggak apa-apa. Cuman kalau wajib nggak datang berdosa lah besti. Jadi hukum ke pesta adalah wajib kifayah. Apa itu wajib kifayah? Wajib yang kalau orang lain sudah mengerjakan, kita tidak mengerjakan, maka kita tidak berdosa. Contoh, ada pesta,
Pesta itu udah jalan tanpa kehadiran kita. Kita lagi ada acara majelis taklim, atau kita lagi diajak sama suami keluar kota, nggak datang kita. Tapi kan ada orang yang datang. Berarti kita nggak dosa lagi. Sama dengan memandikan jenazah. Nggak usah satu kampung mandikan jenazah. Pening jenazah itu nanti. Cukup 6 orang yang memandikan, 4 orang yang memandikan, maka yang lain tidak kena dosa. Jadi ulang lagi. Puasa hukumnya apa? Tadi puasa hukumnya apa? Sunnah. Ke pesta hukumnya fardu kifayah. Cuman kan kita pengen nih melakukan fardu kifayah. Datanglah kita ke pesta, kan gitu. Jugu, datanglah kita ke pesta. Tadi hukum datang ke pesta apa? Fardu kifayah. Makannya hukumnya apa? Sunnah. Makan kalio, jengkol, cincang, sate, cindua. Itu hukum memakannya apa? Wajib. Onde mande wajib. Oke. Hukum memakannya itu adalah mubah. Mubah itu boleh dimakan, boleh dimakan berdosa, tak dimakan juga tak berdosa. Dimakan berpahala, tak dimakan juga dimakan tak berpahala, ditinggalkan juga tak berpahala. 0, mubah. Mubah. Oke? Ulang. Puasa hukumnya apa? Sunnah. Hadir ke pesta? Fardu kifayah. Hukum makan? Mubah. Berarti datang ke pesta tapi nggak makan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Boleh puasa, lanjutkan puasa sunnah. Tapi rupa-rupanya Kak Leni pas datang ke pesta, dia tengok ada cincang sama randang ayam. Pengen aku, suka aku makan aja lah. Boleh? Boleh. Tapi kalau ada statement batalkan puasanya, ini kan pesta, nggak boleh statement itu. Boleh aja kita ingin ngambil yang sunnah dibanding yang mubah. Lebih baik lanjutkan atau tidak? Kalau mau dibilang lebih baik, tentu lanjut. Karena sunnah dong. Makannya mubah, puasanya sunnah, tentu lebih milih sunnah lah. Gitu. Jadi untuk menentukan sebuah hukum, kita tengok dulu hukum asalnya apa. Nah, jadi begitu. Nah, lakukanlah puasa puasa Yaumul Bid ini. Semoga saya ingin berpesan kepada ibu-ibu semuanya. Nanti sebentar lagi Ramadan. Ramadan itu ibu masih ada hutang puasa pasti. Yang ibu haid 7 hari, nanti ibu ada hutang puasa 8 hari. Saya mau ingatkan, jangan lagi kayak tahun ini. Saya menyampaikan tentang puasa Yaumul Bid Minggu, Senin, Selasa besok. Masih ada yang bilang, kalau belum ganti puasa gimana Zah? Sebenarnya kalau belum ganti puasa, nggak apa-apa puasa Yaumul Bid. Karena ganti puasa itu kan sampai nanti di bulan Syaban, di bulan Februari masih bisa. Hanya saja kan jadi nggak tenang hati kita. Maka nanti saya berpesan, lakukanlah puasa Ramadan. Lalu kemudian setelah itu lakukan puasa Syawal. Segera ganti puasa di awal waktu, sehingga nanti kalau ibu mau puasa Yaumul Bid, mau puasa Arafah, mau puasa nisfu Syaban, mau puasa lain, ibu gampang karena udah ndak was-was lagi, karena sudah mengganti puasa wajibnya. Ya, insyaallah bahwa orang-orang yang ingin puasa ini, insyaallah Allah akan masukkan ke surga Ar-Rayyan. Apa manfaat puasa Yaumul Bid? Manfaatnya faka'annama siyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Lalu bagaimana Zah? Nanti Yaumul Bidnya kan bertepatan dengan hari Senin, kan Minggu, Senin, Selasa, betul? Maka niatnya tetap Yaumul Bid aja. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Ustazah bagaimana Zah? Kami udah tim puasa Daud. Puasa Daud saya jelaskan sedikit biar nggak gagal paham tentang puasa Daud. Puasa Daud itu sebenarnya syariatnya umatnya Nabi Daud. Umat Nabi Daud yang hidup pada masanya. Makanya ada namanya syar'u man qablana.
syariat umat terdahulu yang masih bisa kita pakai sampai sekarang, diantaranya puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sampai kapan? Seumur hidup. Wah, jadi gimana Zah? Jadi gini Mak, puasa Daud itu Mak tidak bisa dibatasi Mak. Aku puasa Daud sebulan aja aku puasa Daud khusus Senin, Rabu, Jumat aku puasa Daud Sabtu, Senin, Rabu aja nggak bisa digitu-gitu kan. Puasa Daud itu pokoknya jangan dibatasi. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Pokoknya kayak gitu aja. Jangan diniatkan sebulan, 2 bulan. Aku puasa Daud kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu kan jadwal suami dengan suami makan lama. Jangan gitu-gitu. Ya pokoknya nggak boleh dibatasi. Toh nanti kalau ibu pengen batal boleh. Toh nanti kalau ibu sakit batal boleh. Toh nanti kalau lagi nggak pengen puasa boleh. Toh nanti kalau ketemu jadwal haram puasa boleh tidak puasa. Toh nanti kalau ketemu nanti puasa Ramadan tinggal nggak usah puasa Daud. Yang penting tidak boleh berbatas. Nah bagi ibu-ibu yang udah niat puasa Daud, ibu lupakan saja puasa Senin dan Kamis dan puasa Yaumul Bid. Pulanglah sekarang. Kok pulang sekarang ya? Nggak usah puasa Yaumul Bid. Kenapa? Karena puasa Daud udah top 1. Puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Itu udah luar biasa bagi ibu-ibu yang suka puasa Daud. Dan pesan saya udah jam 11. Pesan saya adalah nanti kalau ada yang mau tanya 1-2 orang boleh, niatkan karena Allah. Itu penting itu. Rajin puasa Daud. Kenapa kau puasa Daud Senin Kamis? Badan lagap puak Ustazah. Diet le Ustazah. Dalam beramal niat benar, cara juga harus benar. Niat benar, cara salah nggak bisa. Sama dengan ngasih makan anak yatim dari hasil mencuri. Kan nggak bisa. Ngasih makan orang dari hasil menipu. Bangun masjid dari hasil korupsi. Itu kan tertolak amalnya. Sama dengan puasa tapi untuk diet. Nah itu nggak bisa. Itu tertolak deh. Nah gitu ya, jadi niatkan untuk Allah. Nah semoga kita lebih baik ke depan. Dengan Allah kita taat, dengan manusia kita berbaik sangka, sehingga kita bisa lebih baik. Nanti kalau ada yang mau puasa Yaumul Bid silahkan. Tetapi kalau nggak bisa boleh dilanjut di waktu berikut. Pokoknya 3 hari di bulan yang sama. Oke? Yang mau bertanya dalam dan luar tema silahkan. Kalau tidak kita cukupkan. Iya Kak? Iya Kak. Astagfirullah. Ya Bu? Iya. Oke. Ustazah, kalau ada orang yang suka puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Lalu ketemu dia puasa Yaumul Bid, tengah bulan. Lanjutkan puasanya atau dia cancel dulu puasa Daudnya. Lalu kemudian teman-teman, lalu kemudian kita baru lanjut puasa Daud lagi atau lanjutkan puasa Daud. Mana? Kita lagi puasa Daud. Tahu-tahu ketemu di puasa Yaumul Bid pertengahan bulan. Lanjutkan puasa Daud atau jeda dulu dengan Yaumul Bid? Lanjut Daud, Mak. Ibu puasa Daud? Ibu puasa Daud? Hari ini lagi puasa enggak? Hari ini puasa. Berarti besok enggak. Sabtu. Minggu puasa Daud aja niatnya.
Orang-orang yang nggak niat puasa Daud, mereka yaumul bid. Ibu Daud aja. Senin ibu? Senin? Senin? Jawab ya. Ibu hari ini puasa Daud. Besok? Enggak. Minggu? Daud. Senin? Tidak. Nggak usah Senin Kamis. Kalau ikut Senin Kamis juga hancur puasa Daudnya. Selasa? Puasa. Rabu? Tidak. Kamis? Jumat? Sabtu? Sabtu sendiri itu nggak boleh puasa. Khusus untuk orang Daud boleh. Jumat sendiri tak puasa, tak boleh puasa. Khusus untuk orang Daud. Khusus untuk orang-orang yang puasa Daud boleh. Enggak. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan alasan kenapa tidak boleh puasa hari Jumat sendiri. Apa ada apanya? Ustazah, kenapa nggak boleh puasa Jumat sendiri? Karena itu adalah hari lebarannya orang Islam. Lebaran mingguannya orang Islam. Dengan sholat Jumatnya. Kemudian Sabtu sendiri. Itu adalah lebarannya non-muslim. Idul Fitri kan nggak boleh puasa. Idul Adha kan lebaran nggak boleh puasa. Jumat juga begitu, kecuali untuk puasa qadha dan puasa Daud atau puasa-puasa sunnah tertentu. Makanya kalau mau puasa Jumat, gandeng Kamis. Puasa Jumat, gandeng Sabtu. Puasa Sabtu, gandeng Jumat. Puasa Sabtu, gandeng Minggu. Macam itu. Dimulai Jumat untuk puasa apa nih? Kalau puasa ganti nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Kalau yang umur itu sah, kalau sepertinya misalnya minggu kita nggak puasa, kita mulai Sabtu, Minggu, Senin, Boleh nggak apa-apa. Sebenarnya yang mulbid itu kan 3 hari setiap bulannya, bisa di awal dan akhir. Cuman afdolnya itu 13, 14, 15 Hijriah. Nah 13, 14, 15 Hijriah itu bertepatan dengan 15, 16, 17 Desember untuk bulan ini gitu aja. Tapi kalau ibu haid bisa ditunda. Atau ada sesuatu dia bisa ditunda. Puasa Daud sebaiknya diawali di hari apa terserah. Kalau mau coba puasa Daud. Intinya puasa Daud tuh coba aja, jangan dibatasi gitu. Toh kalau kita lagi nggak pengen puasa bisa kok. Itu beda dengan umat Nabi Daud. Kalau umat Nabi Daud wajib bagi mereka. Ya? Ada lagi? Hah? Iya, tapi niat itu kan ulama berbeda pendapat, Bu. Ada yang mengatakan mesti dilafazkan kalau untuk puasa. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Tapi ada juga ulama madhab yang bilang cukup kita tahu. Ustazah, kalau saya niat puasa ganti di hari Senin dan Kamis, dapat nggak pahala puasa Senin dan Kamisnya? Ada dalil innamal a'malu binniyat walikulli imri'in minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Walikulli imri'in minhum ma nawa. Kita hanya dapat apa yang kita niatkan saja, Bu. Jadi kalau ibu niat ganti puasa di hari Senin dan Kamis, ibu dapat pahala ganti saja. Tidak dapat pahala Senin Kamis, lebih tepatnya ibu dapat berkah hari Senin dan Kamis. Berkahnya dapat. Karena di hari Senin dan Kamis, malaikat membawa catatan amal kita ke langit. Sama, Bu, kita juga dapat itu. Karena kita sedang berpuasa. Oke? Gitu ya. Berkahnya itu kita dapat. Makanya banyak orang yang memilih mengganti puasa di hari Senin dan Kamis. Ganti puasa kan nggak banyak kan, palingan 10 hari. Setelah itu boleh pasang niat Senin dan Kamis. Ganti puasa itu bebas, nggak harus Senin dan Kamis.
Oke? Kalau ganti puasa, karena kita mau ganti puasa tahun lalu ini tahun ini gitu ya, Zah. Tapi kita ragu misalnya tinggal puasa kita tuh antara 7 hari dan 9 hari. Ambil hari yang paling banyak. Ambil hari yang paling banyak. Oke? Ada lagi? Cukup ya? Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna